Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru serta para peserta VCT. Perkenalkan saya Ihsan Masaharu sebagai host kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang sosial media. Pada para peserta VCT dimohon untuk mengisi link absen terlebih dahulu. Serta peraturan pada saat webinar berlangsung yaitu menyalakan kamera kecuali ada kendala dan dimohon untuk tidak menyalakan mic saat webinar berlangsung. Serta dapat menyalakan mic pada saat sesi tanya jawab. Maka dari itu langsung saja saya serahkan kepada moderator kita Satria Patra Bakti. Silakan. Oke, terima kasih pada Ihsan Masaharu. Selamat pagi untuk seluruh hadirin peserta webinar 25 Agustus 2021 bertema teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya Satria Patra Bakti selaku moderator akan memandu acara kali ini. Zia Huda sebagai presenter akan menjelaskan kita semua tentang tema dan judul yang akan kita bahas. Silakan Zia. Terima kasih Saudara Satrio Prasakti sebagai moderator. Saya presenter Muhammad Zauda Matari. Mohon izin host untuk menyalakan presentasi saya. Sebelum kalanya kita memulai webinar ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membahas masalah sosial pada era COVID-19, yaitu sosmed mencari soulmate. Lanjut. Agenda yang saya akan bicarakan pada topik utama dalam presentasi ini adalah satu, apa itu sosmed mencari soulmate? Kedua, apa masalah baru dari COVID-19 kali ini? Yang ketiga, apa penyakit insecure dan kebiasaan zona nyaman? Yang keempat, pentingkah kita mencari teman? Yang kelima, cara bersosialisasi yang sehat di era isolasi modern. Yang keenam, pendapat terakhir. Host. Yang pertama dalam topik kali ini, apa sih sosmed mencari soulmate? Host. Sosmed mencari soulmate. Saya akan membicarakan masalah baru pada era COVID-19 dan membicarakan ciri-ciri anak yang susah bergaul, anak yang suka mengurung diri, memperbaiki kebiasaan minder dan diam di zona nyaman, cara-cara baik dalam bergaul di dunia sosmed, bahasa dan aturan dalam bergaul di dunia sosmed. Menemukan banyak dan unik di dunia sosmed, menemukan soulmate di dunia sosmed. Terima kasih. Masalah baru dengan COVID-19. Sebelumnya kita dari kelompok saya ini sudah membicarakan COVID-19 dan apa itu COVID-19, penjelasannya dan cara menanganinya. Sekarang saya ingin menjelaskan apa dampak efek dari COVID-19 untuk kita semua. Yang pertama, isolasi. Jarangnya bertemu orang atau teman. Ketika orang jarang bertemu dengan temannya, biasanya akan merasa kesepian. Kesepian itu bisa membuat kita menjadi sedih, bisa membuat kita menjadi depresi, dan terkadang kita memerlukan bantuan tapi tidak ada orang yang bisa membantu kita kalau kita tidak punya teman. Ya. Yang kedua, sosial. Kurangnya interaksi sosial kepada masyarakat. Semua akan fokus ke sosmed dan seiring waktu terjadinya kecanduan. Ini saya akan menjelaskan sosialnya. Karena kita di dalam rumah terus, di dalam rumah kita kan pasti diam di rumah. Pasti bosan. Kalau bosan biasanya kita main gadget. Kalau nggak main gadget, paling main komputer, main game, main ini atau nggak nonton TV. Nah, ini menjadi masalah baru dalam sosial kita dalam COVID-19 karena kita jarang keluar. Yang bikin jarang keluar, kita jarang ketemu teman di komplek kita dan bisa-bisanya jadi lupa sama teman sendiri, lupa apa yang terjadi di luar sana dan kurangnya informasi gitu. Ya, nomor 3, kebiasaan. Kebiasaan masyarakat yang berubah. Karena isolasi, orang akan jarang keluar rumah dan energi dalam badan terkuras dipakai untuk main HP atau laptop. Sebelumnya, orang ini tuh suka olahraga, suka bermain bola sama kawan-kawannya, sama main sekampungnya. Tapi karena ada isolasi, karena udah melihat temannya ada yang terkena COVID, semua dalam kampung tersebut
diam di rumah. Dan apa yang terjadi? Pasti mereka main terus atau enggak gadang sampai malam, push rank atau apalah, akan ngabisin banyak tenaga, banyak energi yang positif jadi isi energi yang negatif. Banyak marahnya, banyak stresnya, dan banyak ininya, kekerasannya. Misalnya akan membawa dampak efek dari bermain game kayak gitu, ada stroke, ada sering marah-marah. Yang keempat, kecemasan. Cemas saat bertemu teman sosmed. Karena di sekolah tutup, orang-orang berteman di sosmed dan tidak bisa mengenali atau mengingat karena tidak tatap muka secara langsung. Karena sebelumnya itu kalau kita bertemu teman itu offline, kita bisa tahu muka ini siapa saja, yang tinggi yang mana, yang gendut yang mana, yang kurus yang mana, yang pendek yang siapa, yang pakai kerudung panjang, yang rambutnya gondrong. Tapi kalau di online, biasanya kita tuh tidak langsung bertemu muka, paling cuma dapat foto profilnya doang. Kita cuma ngobrolnya nggak langsung gitu. Jadi semuanya itu rangkaian kata, bukan suara dari aslinya, dari si lawan bicara kita. Jadi bisa jadi kita jadi takut kalau ketemu sama orang aslinya. Ya. Yang kelima, kemalasan. Malas. Semakin lama di rumah, semakin malas kerjanya. Udah udah lama di rumah ngerjain tugasnya lama, ngechatnya juga lama. Jadi kalau kita sering di rumah, pasti bosennya itu paling parah itu. Apalagi kalau liburan. Saya sendiri aja di rumah marah-marah itu, kenapa saya tidak bisa sekolah lah, kenapa saya tidak bisa keluar lah, kayak banyak itu. Apalagi tugas numpuk. Saya masih numpuk nih hari ini. 7, masih ingat. Terus kalau soal chat, saya ini nggak suka ngechat lama-lama ya. Biasanya berhenti dulu terus nonton. Tapi kadang-kadang saya ini cuma di read doang, nggak sampai ini kebaca tuh chatnya. Nah, topik ini host. Baik. Penggunaan sosmed di Indonesia pada tahun 2021. Dalam laporan berjudul Digital 2021, The Latest Insight into the State of Digital, itu disebutkan bahwa dari total 274,9,9 juta penduduk di Indonesia, 170 juta di antara telah menggunakan media sosial. Dengan demikian, angka penetrasinya sekitar 61,8%. Sebelumnya, dalam tahun 2020, total dari 274,9 juta penduduk Indonesia, 63%. Berarti tahun ini sekarang menurun. Ya, bagus. Ini enggak terlalu banyak. Os, apakah ada yang tidak bisa bersosialisasi online? Sebagian murid masih susah untuk komunikasi online. Bagi offline ada, bagi yang online juga ada. Tapi kalau online bisa terjadi karena sinyal yang tidak mendukung, kartu kuota yang belum dibeli, mati lampu lah, serta akses yang tidak terjangkau daerah, spesifikasi handphone, listrik, dan lain-lain. Tapi ada juga anak yang mempunyai akses terpenuhi, jaringan kencang, fasilitas lengkap, dan terjangkau. Tapi tetap tidak bisa komunikasi karena itu namanya mempunyai mental psikologis yang itu insecure atau minder. Ciri-ciri orang yang susah bergaul. Host. Ini ada ciri-ciri dari waktunya era offline, sekolah offline, masih sebelum corona. Inilah 3 ciri utama yang sering banget kelihatan di sekolah di hari pertamanya. Yang pertama, pendiam. Ini paling banyak nih. Kayak gini nih paling banyak nih. Biasanya anak ini susah mengajak merangkai kata, tidak mau dilihat orang, dan berusaha tidak mengganggu walaupun pengen dilihat. Biasanya malu itu. Anak kayak gini tuh malu sama orang-orang baru. Kayak saya.
Saya masih malu dulu. Menyendiri. Karena susah mencari teman, anak ini selalu kelihatan sendiri. Tidak ada lawan bicaranya. Ini biasanya terlihat di dalam kantin, makan sendirian. Kalau di kelas, duduk sendirian. Nggak mau ngobrol sama teman. Biasanya itu karena anak baru, atau nggak baru kenal, atau nggak belajar adaptasi. Masih ini aja, masih malu. Gak apa-apa. Gitu. Yang ketiga, panik. Nah ini ada sebagian anak kayak seperti ini. Kalau didekatin, kadang kelihatan dia merasa tidak enak. Pengen lari, mencoba ngobrol pelan-pelan, tapi nggak kasar. Ini biasanya anaknya baik, nggak songong, nggak inilah, nggak belajar, nggak. Untuk sekarang karena kita sekolah online, kita ini jadi jarang bertatap muka. Kita jarang sekali melihat orang-orang di sekitar kita karena kita di rumah belajar di rumah. Pendiam sekarang, perubahan dari era sekolah offline ke online. Ini yang tidak harus kita lewatin. Jarang chat di grup kelas. Tidak semua orang anak akan masuk di definisi ini. Tapi ada alasan si anak tidak chat. Karena kelas baru, orang baru, atau tidak mau cari perhatian. Ini biasanya sering ini kayak gini. Ini kalau chatnya sepi, pengen nanya jadi males karena gak ada orang lain tuh yang ngechat. Kayak cuman kita doang sama guru. Kalau Zoom sepi. Ini yang sering terjadi apabila sedang Zoom. Semua pelajaran Zoom tidak pernah menanyakan materinya. Ngerti tidaknya pasti jawab paham. Biasa anak yang malu kayak gini tuh mau bertanya, cuman takut dilihatin sama orang lain lah. Jadinya diem, terus cuma paham. Nah kayak gini harus dihilangkan. Kebiasaan ini kebiasaan buruk. Masuk organisasi tapi jarang aktif. Masuk organisasi biar banyak kenalan, tapi gak pernah ngobrol ke angkatannya. Biasanya masuk organisasi gitu biar kita dapat pelajaran, biar dapat skill, biar mengasah skillnya, biar dapat pengalaman dari kakak kelas. Tapi kita sering lupa sama teman angkatan kita. Jadi kalau kalian masuk ke organisasi, kalian juga harus ngobrol ke angkatan kalian. Jangan cuman kakak kelasnya aja, tapi untuk teman sendiri. Biar kita banyak kawannya, biar kita lebih cepat nih, banyak teman. Nah, lanjut. 3. Penyakit insecure dan kebiasaan zona nyaman. Tadi sebelum itu di topik ketiga ya. Insecure dan kebiasaan zona nyaman. Apa itu insecure? Insecure adalah perasaan cemas, tidak mampu, dan kurang percaya diri yang membuat seseorang tidak nyaman. Jadi ini orangnya itu minder. Mau dia pemimpin, enggak. Kalau dia pemimpin itu biasanya lihatnya kayak gini-gini, itu gitu-gitu. Padahal belum tahu aja ngerasain kayak apa dia pemimpin. Mau atau enggak public speech. Mungkin iya, takut. Saya juga takut. Tapi sekarang saya udah biasa. Apa itu zona nyaman? Kalau zona nyaman itu saat segalanya terasa akrab dan mudah sehingga Anda tidak mengalami banyak stres. Baliknya, area lain di luar zona nyaman ada tempat yang menimbulkan stres dan rasa cemas. Tempat tersebut penuh dengan resiko dan banyak hal yang tidak pasti. Ini bisa saya jelaskan. Zona nyaman itu kayak andaikan seperti rumah yang sangat mewah, sangat bagus. Kita tuh tidak mau keluar. Kita tuh selalu nyaman di tempat seperti itu. Satu aja. Tapi kita takut keluar. Kita takut keluar yang tidak senyaman seperti rumah yang kita tempat tidur itu, yang kita tidak mau menerima apapun kekurangannya. Nah itu kita harus lawan. Kita harus mencoba hal-hal yang baru di luar sana. Di yang luar sana, yang namanya zona alam. Kita harus belajar. Dengan banyak belajar di zona alam, kita bisa banyak pengalaman dan banyak asah skill dan lebih berani untuk mencari inovasi. Itulah kita harus keluar dari zona nyaman. Apa hubungannya masalah sosial dengan insecure dan zona nyaman? Hubungannya sudah biasa belajar pasif daripada aktif, merasa tugas tidak mampu dan
berusaha tidak melakukannya. Takut jadi public speaking karena malu. Padahal speech-nya jago, tapi kurang semangat untuk lomba. Merasa teman sekelasnya sebenarnya sudah cukup dibandingkan mengenal di kelas baru. Sebelum kita lanjut, saya jelasin dulu dari satu-satu. Sudah terbiasa belajar pasif daripada aktif. Ini seperti yang saya bilang tadi. Ini tuh karena malu ya, karena malu bertanya pastinya. Padahal kita tuh harus bertanya kepada guru itu. Kalau guru itu menerangin, kalau ada yang kurang kita tanya saja. Kita nggak tahu mau nanya apa, tapi sebenarnya kita harus berani bertanya. Jangan cuman oh kayak gini langsung diklaim. Padahal belum tentu, belum tentu itu benar. Jadi kita harus tanya terus. Merasa tugasnya tidak mampu dan berusaha tidak melakukannya. Ini mungkin karena tugas-tugas ininya, tugas-tugas misalnya contoh seperti saya. Saya ini tidak baru pertama kali jadi presenter dari kelompok ketiga. Dari webinar kedua ini saya jadi presenter. Saya masih bingung, tapi saya belajar berani. Dan lihat saya, lihat. Takut jadi public speaking karena malu. Ini paling minder nih kayak gini. Ini saya juga takut banget kalau dia public speaking. Dilihat orang banyak, takut lupa, takut salah ngomong, terus takut takut di-stuck pertanyaannya sama penonton. Tapi kalau dengan adanya kita belajar public speaking, kita ini bisa lebih berani bersosialisasi kepada orang-orang. Jadi jago ngomong, jadi jago ngobrol lah gitu. Padahal speech-nya jago, tapi kurang semangat untuk lomba. Ini biasanya kalau untuk anak yang jago bahasa Inggris. Dia jago, dia selalu jawab pertanyaan dari gurunya, selalu dibalas dengan bahasa Inggris yang sudah fasih, tapi nggak mau ikut lomba. Kenapa? Biasanya kurang semangat. Kalau kayak gini, kita harus memberi dia semangat, kita harus memberi dia harapan. Pasti ada potensi dari orang-orang yang jago speech ini. Bisa jadi mereka keluar dari negeri. Tapi kalau itu tidak akan terjadi kalau mereka ini selalu malas diam di rumah. Mereka harus belajar. Nah, merasa teman kelasnya sudah cukup dibandingkan mengenal di kelas baru. Ini dari pengalaman ya. Kalau ketemu kelas teman baru itu, biasanya kita mikirin pusing, mikirinnya kita harus ngobrol kayak gimana nih sama anak baru ini di sini, kita harus kayak gimana adaptasinya kayak gimana. Tapi kalau kita memilih dari teman lama dibandingkan teman baru, ini berarti sama aja memilih teman. Jangan. Kita tuh harus belajar sama teman baru. Kita lebih banyak pengalaman dari teman baru, kita lebih banyak mengenali orang-orang di sekitar kita. Ya. Lanjut, Kos. Oh, baiklah. Saya Muhammad Ziyaudah Matahari sebagai presenter kali ini saya mengucapkan undur diri karena waktunya telah habis. Mohon maaf bila webinar ini habis sebelum ininya presensinya selesai. Mohon maaf karena waktunya sudah habis. Mohon maaf bila saya mengalami kata-kata yang tidak berkenan di hati. Mohon maaf bila saya masih gugup. Mohon maaf semuanya dan terima kasih. Saya akan berikan ini kepada moderator. Oke, terima kasih Zia telah menjelaskan. Jika ada yang kurang jelas, para hadirin dipersilakan bertanya. Ayo, nanya. Saya ingin bertanya. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Arifin dari kelompok 6. Bagaimana cara menumbuhkan percaya diri
dari ya masing-masing. Kan Oh, percaya diri itu itu oke, percaya diri ya. Terima kasih Hanif Arifin dari kelompok mana? Kelompok namanya. Baik. Itu tergantung sendiri-sendiri nih. Itu tergantung dari rasa percaya sendiri. Jadi kalau kita merasa kurang percaya diri, kita harus mencari motivasi. Nah, mencari motivasinya dari mana? Kita bisa menonton dari video, kita bisa mencari dari teman, dari orang tua, dari segala banyak caranya. Tapi yang penting kita yang memilih motivasi kita sendiri. Kalau kita tidak memilih motivasi kita sendiri, gimana kita mau motivasi orang lain? Ya. Jadi kita harus bikin diri kita semangat. Ya, maaf kalau itu jawaban saya masih kurang jelas. Terima kasih mantap, Hanif Arifin. jelas. Ya. Terima kasih. Oke, makasih Hanif, makasih Zia. Apa ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya dong. Oke, silakan Anggi. Oke, perkenalkan nama saya Anggi Aulia Putri, saya dari kelompok 7 VCT. Saya akan bertanya tentang contoh belajar pasif itu gimana ya, Zia? Sekian, terima kasih. Itu oke. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh belajar dari pasif itu kita selalu belajar dengan materi. Kita belajar cuman melihat buku, melihat catatan, menulis lagi. Tapi pasif juga bagus untuk belajar menulis lah, belajar mengingat. Tapi kita juga harus menjadi aktif. Kenapa saya harus bilang menjadi aktif? Karena dengan kepercayaan kita sendiri itu, kalau kita sering menanya kepada orang lain yang lebih banyak akalnya, lebih banyak pelajarannya, kita bisa banyak belajar dari orang-orang yang akan mengajari kita. Makanya kalau itu saya rekomendasi untuk belajar aktif. Ya, terima kasih. Apa jawabannya sudah dimengerti, Agni? Ya, terima kasih. Terima kasih, Agni. Oke, apa ada lagi yang mau nanya? Saya mau bertanya. Silakan. Tadi kalau nggak salah di dalam materinya itu ada zona alam. Maksud dari zona alam itu apa ya? Maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1. Betul, itu bukan zona alam sih. Tadi saya mau bilang zona liar, dari lawan katanya zona nyaman. Zona nyaman itu definisi dari pekerjaan yang kita sayangin, kita nggak mau keluar gitu. Tapi tiba-tiba dapat musibah. Nah, dapat musibah kita akan mencari tempat lain. Nah, masalahnya kita tuh terlalu nyaman sama pekerjaan tadi itu, pekerjaan sebelumnya. Tapi maka kita keluar menjadi ke zona liar. Zona liar itu ada zona yang kita tidak tahu, kita tidak expect, tidak tahu apa yang kita hadapi. Terkadang musibah, terkadang ini. Terkadang musibah, terkadang hal-hal yang tidak kita pelajari atau masih baru lah, masih baru. Jadi itu namanya zona liar ya, atau zona luar, zona kata lain dari zona nyaman. Maaf kalau itu jawabannya masih kurang jelas, apakah bisa diterima? Oke, cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Oke deh, maaf sesi tanya jawab kita sudahkan dulu sampai sini karena waktu yang terbatas ya. Terima kasih semua pertanyaannya, terima kasih juga Zia telah menjelaskan dengan baik. Alhamdulillah presentasi dari Zia sudah selesai. Mudah-mudahan setelah ini para hadirin dapat memanfaatkan sosial media dengan sebaik-baiknya. Sekian webinar kali ini, terima kasih telah memperhatikan dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Ihsan Masharu sebagai host. Baik, terima kasih kepada hadirin sekalian atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri acara kali ini, saya ingatkan kembali kepada para peserta yang belum absen, silakan mengisi link absen yang sudah tertera di kolom chat. Untuk itu saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.